Alhamdulillah, pada pengajian kita yang terakhir kita telah menyeritakan yaitu tentang cerita Al-Qisah Bi'r Ma'unah, yang mana Allah SWT telah menguji Rasulnya, dan dalam cerita Bi'r Ma'unah ini telah terbunuh 70 dari sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada yang selamat kecuali Amr ibn Umayyah al-Dhamri radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Al-Fit Thariq disebut, saya lanjutkan, dan dalam perjalanan waqa'at hadithah li Amr bin Umayyah al-Dhamri radhiyallahu ta'ala anhu. Terdapat ujian dari kejadian dari Amr bin Umayyah al-Dhamri radhiyallahu ta'ala anhu. وذلك أنه نزل في ظل شجرة. Amr bin Umayyah al-Dhamri ini pada suatu hari dia berlindung atau bernaung di bawah pohon. Faja'ahu rajulan min Bani Kilab fanazala ma'ahu. Kemudian datang dua orang dari kabilah Arabiyah namanya Bani Kilab. Dua orang ini waktu dilihat ada pohon dan di situ ada Amr, dia bersama Amr duduk di bawahnya pohon tadi. Falamma nama, waktu nak tidur orang dua itu min Bani Kilab itu, akhadha as-sayf wa qatalahuma. Dia mengangkat pedang dan dibunuh orang dua tadi. Dikira sama dia kana yadhunnu annahuma mimman syaraka fi qatl ashabihi radhiyallahu ta'ala. Amr bin Umayyah al-Dhamri ini menyangka bahwa dua orang itu terlibat dari pembunuhan 70 orang yang di Bi'r Ma'unah dari sahabat Rasulullah SAW. Padahal dua orang ini adalah punya perjanjian sama Rasulullah SAW, diberi aman sama Rasulullah SAW. Dua orang ini tidak ikut serta bersama orang-orang yang membunuh 70 dari sahabat Rasulullah SAW. Dan sini disebut perlunya tadabbur. Harus seorang itu teliti terhadap apa-apa. Kalau ada kabar harus dia meneliti, jangan langsung dipercaya begitu saja. Sangka-sangka jelek terhadap orang. Falamma qatalahuma wajada ma'ahuma kitaban fihi ahdun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia telah membunuh dua orang ini, orang tadi membaca surat terdapat di salah satu dari orang-orang tadi dua itu yang dibunuh. Dalam surat itu ada perjanjian antara dua orang ini dengan Rasulullah SAW bahwa dua orang dijamin tidak akan diganggu orang dua ini. Jadi Amr bin Umayyah al-Dhamri ini menyangka jelek dan tergesa-gesa kemudian dibunuh. Ini bahayanya orang kalau tidak tadabbur. Maka di situ Rasulullah SAW faqadima Amr ini kepada Rasulullah SAW. Wa akhbara Nabi SAW bima fa'ala, dan dia Amr ini menceritakan, mengaku bahwa dia yang membunuh dua orang tadi. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad qatalta qatilaini la udiyannahuma. Engkau ya Amr telah membunuh dua orang. Dan orang ini tidak bersalah sama sekali, bukan terlibat membunuh 70 orang dari sahabatku. Sungguh aku akan membayar tebusan kepada dua orang tadi. Wa insyaallah bi jami' diyatihima sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berusaha untuk mengumpulkan uang atau harta untuk dibayar kepada dua orang tadi. Fajama'a min ashabi, maka dia mengumpulkan dari sahabat-sahabatnya. Wa qala bi Bani Nadhir, dan Rasulullah meminta kepada Bani Nadhir. Bani Nadhir ini kabilah Yahudiyah di kota Madinah. Ada perjanjian dengan Rasulullah SAW bahwa apabila seorang dari orang-orang muslimin membunuh seorang
salah, harus yang bayar itu Rasulullah SAW, yang sahabat-sahabat orang-orang muslimin dan juga orang-orang Yahudi membantu, dan juga sebaliknya. Apabila seorang Yahudi membunuh salah satu dari orang dan minta tebusan, maka Rasulullah SAW berusaha untuk membayarnya sama-sama sama orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW, Rasulullah pergi kepada Bani Nadir. Wa akhbaran Nabi SAW bima fa'al, ceritakan Rasulullah SAW kejadian itu kepada Bani Nadir. Faqala Rasulullah SAW, laqad qatalta qatailaini wa inshaghala bi jami' diyatihima sallallahu alaihi wasallam wa jama'a min ashabihi wa talaba min Bani Nadir wa dhalika anna fi sulh al-mu'ahada bainahum wa bain an-nabi SAW annahum yusharikuna fi diyat. Karena ada perjanjian sebelum Rasulullah SAW, sebelum orang dua ini dibunuh, waktu Rasulullah SAW datang dari kota dari kota Makkah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi tentang hal tadi yang saya sebutkan tadi, yaitu Bani Nadir. Wa dzalika anna fi sulh anna fakanat ba'da dzalika sababan li ghazwat Bani Nadir. Waktu Rasulullah SAW mengatakan kepada Bani Nadir, kita mempunyai dia yang mempunyai tebusan, harus kita bayar kepada keluarga orang dua yang terbunuh itu yang tidak bersalah. Dan Bani Nadir harus membayar, yakni membantu. Mereka mengatakan, kita akan berusaha ya Rasulullah, ya Muhammad, kita akan bayar, akan membantu kalian. Orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Wala syakka anna Nabi SAW ta'allama jiddan di hadhil ma'sa. Rasulullah SAW waktu kejadian hal itu Bi'r Ma'unah dan juga qadhiyat Rasyid, itu Rasulullah sangat sedih, sangat menyesal. Karena 70 dari sahabat-sahabat yang terbaik telah terbunuh, bahkan terbunuh konyol. Maka Rasulullah SAW wasara yad'u ala ulaika al-qawm fi shalah syahran kamilan. Rasulullah SAW apabila salat subuh, salat fajar, dia berdoa kepada Allah SWT, yaitu qunutun nazilah. Rasulullah buat apa? Qunutun nazilah. Selama 1 bulan penuh Rasulullah SAW melaknat dan mendoakan orang-orang yang membunuh sahabatnya 70 itu. Dari qabilat, yakni Zakwan wa Asiyah, fa inna asad rabbaha. Karena qabilat ini telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya. Wa kana yal'anuhum sallallahu alaihi wasallam fi salatihi. Dan Rasulullah SAW melaknat mereka apabila Rasulullah salat, yaitu salat al-qunut. Hatta anzalallahu tabaraka wa taala. 1 bulan penuh Rasulullah berdoa ini, sampai Allah SWT memberi kepada Rasulullah SAW ayat ini, menurunkan ayat ini. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Allah SWT berfirman mengatakan, bukan urusanmu wahai Muhammad ini. Itu melaknat mereka, engkau mendoakan mereka untuk hancur. Itu bukan urusanmu, itu urusan Allah SWT. Aku mungkin akan azab mereka, mungkin aku akan memberi tobat kepada mereka apabila mereka masuk ke dalam agama Islam. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang tadi yang telah membunuh sahabat Rasulullah SAW itu, banyak di antara mereka masuk ke dalam agama Islam, dan banyak di antara mereka mati syahid. Maka Allah SWT Maha mengetahui. Satarakan Nabi SAW mengqunut alaihi, waktu turun ayat ini Rasulullah meninggalkan salatus qunut tadi, qunutun nazilah itu, sudah tidak melaknat mereka lagi sudah. Karena perintah Allah SWT mengatakan bahwa itu berurusan Allah SWT. Wa dzukira 'ala al-qatla annahum qalu. Kemudian turun ayat itu mansukha. Mansukha artinya dihapus dari Al-Qur'an. Yaitu mereka berkata, orang yang terbunuh syahid ini dari 70 dari sahabat Rasulullah SAW, dan juga yang terbunuh 10 dari Ar-Raji' itu, mengatakan demikian kepada
Mereka minta kepada Allah SWT itu mereka sudah mati fi alamul barzakh mereka itu. Mereka itu mendapatkan surga. Maka mereka berkata, "Balighu qaumana." Ya Allah, berilah kabar kepada kaumku, yakni sahabat-sahabatku Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Anna laqina rabbana, kita telah bertemu dengan Rabb kami. Faradhiya anna, Allah SWT telah meridhai kami. Waradhina anhu, dan kita juga ridha kepada Allah SWT. Wa taraka du'a al-musyrikin, maka Rasulullah SAW meninggalkan doa itu terhadap orang-orang musyrikin tadi. Ini artinya bahwa Allah SWT Maha Kuasa. Tidak ada orang pun yang bisa berbuat apa-apa kecuali Allah SWT. Kadang-kadang Rasulullah SAW berdoa dikabulkan sama Allah SWT, doanya itu kebanyakan dikabulkan. Tapi ini tidak dikabulkan juga terhadap waktu mati ayah pamannya Abu Thalib. Rasulullah SAW berdoa dengan sungguh-sungguh agar Abu Thalib ini dimaafkan sama Allah SWT. Allah SWT tidak mau memaafkan Abu Thalib karena Abu Thalib mata kafiron. Dan orang kafir kalau mati harus abadi di api neraka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah SWT berfirman, engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada seorang pun, hidayah taufik. Itu urusan Allah SWT. Allah lah yang memberi hidayah kepada orang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir itu agar mereka ikut serta membayar diyahnya atau tebusannya orang dua tadi yang meninggal itu. Disebut di sini al-Yahud. Wa in kana bainahum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam sulhun wa mu'ahada illa annahum kama huwa ma'lum ahli Badr. Walaupun ada perjanjian antara Rasulullah SAW sama orang-orang Yahudi di kota Madinah, sulh, yakni perdamaian. Tetapi orang-orang Yahudi ini sifatnya al-ghadr, penipu. Mereka mengatakan iya, tetapi di belakang mereka menginginkan hal yang lain. Itu sudah terkenal. Apabila ada orang ingin tahu tentang sifat-sifat orang Yahudi, tidak ada seorang pun atau manusia yang memberi kabar tentang orang Yahudi dan sifat-sifat orang-orang Yahudi seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Karim. Allah SWT telah menyebutkan Bani Israel, sifat-sifat Bani Israel. Bani Israel ini qatalatul anbiya, telah membunuh banyak orang-orang nabi-nabi Allah. Dan orang yang paling diazab sama Allah SWT yaumul qiyamah yaitu orang yang membunuh nabi atau nabi membunuh seorang kafir. Itu azabnya luar biasa. Seperti ini hal terjadi kepada orang-orang itu. Orang-orang Yahudi ini pernah membunuh dalam satu hari 70 nabi. 70 nabi. Ini tercantum di bukunya Hidayatul Hayara, di bukunya Ibnu Qayyim. Kemudian sorenya mereka berjual beli. Yakni la yahtamu, tidak menyesal sama sekali dan bangga. Disebut sama Allah SWT bahwa mereka itu qatalatul anbiya, mereka membunuh nabi-nabi Allah. Itu sudah terbiasa orang Yahudi. Disebut di sini bahwa Rasulullah SAW walaupun ada perjanjian antara Rasulullah SAW antara orang Muslimin dengan orang Yahudi, tetapi mereka ini ahli qadar. Ahli qadar itu penipu yang ditusuk dari belakang, itu orang-orang Yahudi. Bagaimana sampai sekarang dalam perjanjian kita orang ingin damai, tapi mereka tetap tidak mau damai. Perjanjiannya itu mereka menganggap orang-orang ini binatang, kecuali mereka saja yang hum yaqulun sya'bullah al-mukhtar, yaitu rakyat Allah yang terpilih, atau orang-orang yang dipilih. Jadi tidak ada dosanya sama sekali. Hum yaqulun hakadha, mereka mengatakan punya i'tiqad, mereka punya i'tiqad hakadha. Seperti itu. Disebut di sini lianna Bani Qaynuqa sudah dibersihkan sama Rasulullah SAW dari kota Madinah. Di kota Madinah dulu ada 3 qabail Yahudi.
Bani Qainuqa wa Bani Nadhir wa Bani Quraidah. Bani Qainuqa sudah diperangi sama Rasulullah, diusir dari kota Madinah. Tinggal dua, ini Bani Quraidah sama Bani Nadhir. Sekarang ini sama Bani Nadhir. Apabila seorang ingin membaca tentang Bani Nadhir, kejadian ini perang antara orang-orang muslimin dengan Bani Nadhir, فَلْيَقْرَأْ surat Al-Hasyr di Quran Karim. Dia agar dia membaca yaitu surat Al-Hasyr dalam Al-Quran Karim. Disebut sama Allah SWT dalam surat Al-Hasyr dengan komplit tentang masalah hal ini terjadinya antara orang-orang muslimin dengan Bani Nadhir. Disebut di sini, kharaja Nabi SAW fi nafarin min ashabi ila al-Yahud. Rasulullah SAW pergi kepada Bani Nadhir untuk meminta diahnya orang tadi karena mereka sanggup untuk membayarnya, ikut serta membayar tebusannya orang dua yang meninggal itu. Wa kallamahum an yu'inuhu fi diyat al-kilabain alladziina qatalahuma Amr bin Umayyah al-Dhumri. Dan Rasulullah menceritakan kepada mereka tentang terbunuhnya dua orang tadi. Maka jawabannya mereka, faqulu naf'al ya Abul Qasim, kita akan berbuat ya Abul Qasim. Kita akan melaksanakan, membantu engkau untuk membayar tebusan orang dua tadi. Abul Qasim punya Rasulullah SAW. Kita Rasulullah SAW punya anak yang besar, yang paling besar, meninggal. Itu namanya Al Qasim. Maka Rasulullah dikunyakan Abul Qasim. Ijlis hahuna, maka duduklah di sini. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, duduklah di sini sementara kita akan pergi membawa uang itu untuk membayarnya. Hatta naqdi hajatak, untuk kita melunasi yaitu keperluanmu. Fajalasa sallallahu alaihi wasallam ila janib jidar min buyutihim. Maka Rasulullah SAW duduk di sanden di mana di salah satu dari tembok-tembok rumah-rumah mereka. Fa'yantadir, menunggu Rasulullah. Wafa'ahum wa ma'ahu ba'du ashabihi. Dan Rasulullah dikelilingi oleh sebagian dari sahabat-sahabatnya yang ikut serta ke Bani Nadhir, sahabat-sahabatnya, sebagai minum Abu Bakar wa Umar. Fajtama al-Yahud wa qalu, orang-orang Yahudi berkumpul. Ini jahatnya orang Yahudi, mereka janji kepada Rasulullah akan melaksanakan, akan membayar sebagainya. Wa qalu iqtuluhu hadhihi fursatikum. Ini Muhammad ini duduk di bersandar di mana di tembok. Ini kesempatan besar untuk kita membunuh dia. Maka waktu itu disebut hadhihi fursatikum, yang kesempatan besar buat kalian. Fattafaqu ala an yas'ad ahaduhum ila a'la al-bait al-qarib min Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yalqi alaihi hajaran fa yaqtulah. Mereka bersepakat agar salah satu dari orang-orang Bani Nadhir ini bertekad untuk naik ke atas, di atas paling atas, dan membawa batu yang besar. Kemudian dijatuhkan batu itu di kepalanya Rasulullah SAW. Baiklah, kemudian akan membunuhnya. Faqama rajulun yuqalu lahu Amr bin Jahash. Salah satu dari orang-orang Yahudi yang bernama Amr bin Jahash, anak akan melaksanakan tugas itu. Faqala ana af'aluha. Qala Salam bin Mushkim, salah satu dari mereka namanya Salam bin Mushkim itu pembesar orang-orang Yahudi di Bani Nadhir, mengatakan, "Wallahi la yakhbiranna biha bima hamamtum bihi." Demi Allah, Muhammad akan tahu apa yang kalian inginkan. Dia percaya bahwa Muhammad ini Nabi. Allah SWT akan memberi wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka akan membunuhnya. Ada pembesar, salah satu dari pembesar orang-orang Bani Nadhir namanya Salam bin Mushkim mengatakan, wallahi, dia sumpah demi Allah, dia Allah SWT akan memberitahu kepada Rasulullah SAW rencana kami ini. Wa inna la naqdun lil ahdi. Ini artinya bahwa kalian telah melanggar perjanjian. Dia menasihati alladzi bainana wa bainahu. Orang ini menasihati mereka, jangan berbuat demikian. Pasti Muhammad akan tahu. Itu artinya bahwa orang-orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah SAW itu an-nabi al-akhir, nabi yang terakhir. Tapi hulukum hasad wa hiqid. Karena Rasulullah SAW adalah nabi yang dipilih oleh Allah SWT dari orang-orang Arab. Mereka menginginkan nabi yang terakhir itu dari mereka, dari Israel, dari Yahudi. Maka mereka tidak
mau mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi. Faqalu, maka mereka mengatakan, da'na min anka, tinggalkan kami, kita tidak akan menerima nasihatmu. Fanazala Jibril, maka Jibril turun min indi Rabbil Alamin, dari Tuhan yang Maha Kuasa, ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah disampaikan oleh Jibril bahwa mereka itu telah sekongkolan untuk membunuhmu. Liya'lamahu bima hammu bihi, apa yang direncanakan oleh orang Yahudi ini dibilangkan sama Jibril kepada Rasulullah SAW. Faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah segera berdiri dan dia bilang bahwa Allah, dia berdiri Rasulullah. Faqama Rasulullah SAW Rasul wa dhahaba ila al-madinati wa lahiqahu ashabuhu. Maka berdiri Rasulullah dengan cepat-cepat dan meninggalkan tempat Bani Nadhir menuju ke kota Madinah. Diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah tidak tahu kenapa Rasulullah itu tiba-tiba berdiri dengan segera, wajahnya berubah. Wa qalu lahu ya Rasulullah, nahatta bidun an ta'lam mana sabab. Ya Rasulullah, engkau telah berdiri dan menuju kota Madinah, tidak mengatakan kepada kami apa sebabnya. Fa'akhbarahum, maka Rasulullah menceritakan kepada sahabat-sahabatnya, anna al-yahud ta'azzamu ala qatlihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang Yahudi telah mempunyai kemauan atau bertekad untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslama ila Bani Nadhir yaqulu lahum, maka Rasulullah mengirim salah satu dari sahabatnya dari golongan Al-Ansar, nama Muhammad bin Maslama radhiyallahu taala anhu, kepada Bani Nadhir, ke kabilah Bani Nadhir Yahudi ini. Yaqulu lahum, dan dia mengatakan kepada orang-orang Bani Nadhir ini, ukhruju minal madinati wa la tusakinunani. Kata Rasulullah, kata Rasulullah SAW, suruh keluar mereka dari kota Madinah dan kami tidak mau duduk bersama mereka, kata Rasulullah SAW. Suruh keluar, sama diusir sama Rasulullah SAW mereka itu. Waqad ajallatkum asyran, artinya asyrat ayyam, Rasulullah SAW memberi kepada kalian 10 hari kesempatan untuk membawa barang-barang mereka semampu mereka, yaitu untuk meninggalkan kota Madinah. Faman wajadat ba'da dzalika fi dhuribat unquhu. Setelah 10 hari masih ada orang-orang Yahudi ini, Rasulullah akan membunuh mereka, akan dipanggal kepalanya. Walam yajid al-yahud manasan min al-khuruj. Orang-orang Yahudi tidak punya kesempatan lagi atau tidak punya jalan lain kecuali takluk kepada Rasulullah SAW. Faqamu ayyaman yatajahazuna lirrahil. Berapa hari mereka siap-siap untuk meninggalkan kota Madinah. Walakin Abdullah bin Ubay bin Salul, raisul munafiqin ini, wa Abdullah bin Ubay bin Salul ini min Bani Khazraj, orang Arab, tapi dia raisul munafiqin. Faqadha ilaihim, dikirim seorang atau dia pergi ke sana ke Bani Nadhir, dia mengatakan, dia sekutu sama Bani Nadhir ini waktu zaman jahiliyah. Wa qala limadha takhrujun, dia bilang, kenapa kalian kok mau keluar dari tempat kalian? Izbutu wa tamanna'u wa la yakhruju min diyarikum. Jangan keluar dari rumah-rumah kalian, duduk di negara kalian ini. Fa inna ma'i alfais, sungguhnya saya punya 2000 pasukan, kata Abdullah bin Ubay ini. Yadkhuluna Ghatafan, dan juga Ghatafan akan ikut bersama kami untuk memerangi Rasulullah SAW, memerangi Muhammad. Wa husnukum ghayamutuna duna, kalian pergilah ke benteng-benteng mereka kalian dan berlindunglah di benteng-benteng kalian, dan tidak bisa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya untuk memerangi kalian. Wa tansurukum Quraidah, dan juga kabilah Quraidah akan membela kalian. Wa yansurukum ulafa'akum min Ghatafan, dan juga sekutu-sekutu kalian dari Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini salah satu dari kabilah Arab. Walimana takhafuna min Muhammad, kenapa kalian takut dengan Muhammad? Izbutu, duduklah di rumah-rumah kalian, jangan direken Muhammad.
Fa'ada ilaihim fi qatihim bi anfusihim. Mereka waktu dibilang gitu oleh Abdullah bin Ubay bahwa Abdullah bin Ubay mau membela mereka, maka mereka mempunyai tekad untuk duduk di tempat-tempat mereka, tidak mau keluar dari kota Madinah. Sebetulnya mereka mau keluar, tapi dari rayuan Abdullah bin Ubay mereka percaya. Farsalu ila Nabi SAW, maka mereka mengirim surat kepada Rasulullah SAW dan mereka mengatakan lan nakhruj fasna' ma syi'ta. Kita tidak akan keluar dari tempat kami dan engkau berbuatlah sehendaknya. Mengatakan demikian kepada Rasulullah SAW. Falamma balagha Nabi SAW, waktu Rasulullah SAW mengetahui tentang rencana Bani Nadir ini, jawab Sayyidu Huyai bin Akhtab. Rasulullah tahu bahwa ini adalah jawaban dari Abdullah bin Ubay. Maka kabbar Rasulullah SAW. Rasulullah Allahu Akbar. Wa kabbara ashabahu, dan juga wa kabbara ashabuhu, dan juga sahabat-sahabatnya bertakbir. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW akan memerangi Bani Nadir. Thumma nahadha sallallahu alaihi wasallam alaihi munajazatil qaum. Maka berdiri Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya menuju ke Bani Nadir untuk memerangi mereka. Wa ja'ala al-Madinah Abdullah bin Maktum. Dan Rasulullah mengangkat Abdullah bin Maktum ini sebagai dijadikan oleh Rasulullah SAW menjadi imam di kota Madinah, karena Rasulullah SAW tidak ada di kota Madinah akan memerangi Bani An-Nadir. Wa ja'ala liwa ala Ali bin Abi Thalib, dan bendera dikasihkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wa farada Ali bin Hisab, maka dikepung sama Rasulullah SAW Bani Nadir ini. Thumma amara bi qat'in nakhil, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar pohon-pohon kurma dipotong semua. Dipotong semua. Padahal pohon-pohon kurma tidak boleh dipotong, tetapi Rasulullah SAW telah memerintahkan sahabat-sahabatnya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah SWT, dibolehkan sama Allah SWT. Kemudian disebut di sini, faqalu Muhammad yufsidu fil ardh, Muhammad telah berbuat kerusuhan di atas bumi. Orang-orang Yahudi mengatakan demikian karena Rasulullah telah memotong yaitu pohon-pohon kurma. Faqala Allah tabaraka wa taala, dijawab oleh Allah SWT, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Yani Allah SWT katanya Allah SWT, sesungguhnya engkau ya Muhammad apabila sudah memotong pohon-pohon kurma itu, atau kalian meninggalkan pohon-pohon kurma yang tidak kalian potong, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak akan melaksanakan demikian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Falamma rawu hisar Nabi SAW i'tazalathum Quraidah, waktu Rasulullah mengepung Bani Nadir ini, Bani Quraidah takut, tak mau ikut dia memerangi Rasulullah SAW. Wa qala la sya'na lana, kata Bani Quraidah, kita tidak ada urusan tentang masalah ini. Bainana wa baina Muhammad ahdun, antara kami dengan Muhammad adalah ada perjanjian. Fa'tazalahum Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ini telah meninggalkan, mengkhianati mereka. Omongannya itu semua kosong, tidak benar sama sekali, tidak dilaksanakan. 2.000 pasukan, kemudian Bani Ghatafan akan membantu mereka. Wa khanathum Ghatafan, dan Ghatafan juga tidak mau membantu. Wa dhallu wahdahum, sendirian mereka menghadapi Rasulullah SAW. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ini, وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ بِأَوَّلِ الْحَشْرِ. Allah SWT lah yang mengeluarkan, yang mengusir orang-orang Yahudi, alladzina kafaru, yang mereka itu kufur, dari ahli kitab, min diyarin, dari rumah-rumah mereka, di awal al-hasyri. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum. Mereka mengatakan, orang Bani Nadir ini, bahwa Rasulullah SAW tidak bisa memerangi kami. Kami mempunyai yaitu benteng-benteng yang kokoh, dan di dalamnya ada makanan-makanan dan minuman-minuman. Kita bisa berlindung di situ, dan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya tidak bisa menghancurkan kami atau mengalahkan kami. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah SWT
telah mendatangkan, yaitu orang-orang muslimin ini dari tempat-tempat yang mereka tidak duga. Wa qadama fi qulubihim ru'ba. Allah SWT telah meletakkan di dada-dada mereka ketakutan yang luar biasa. Maka yukharribuna buyutahum biaydihim, ini salah satu dari sifat orang Yahudi. Apabila orang Yahudi itu kalah dan mereka akan meninggalkan kota itu, pertama yang diperbuat oleh orang Yahudi ini yaitu mereka menghancurkan rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, supaya tidak diambil sama orang-orang muslimin. Ada sifat sampai sekarang. Sampai sekarang mereka waktu meninggalkan Syarm el-Sheikh di Mesir, waktu itu ada hotel besar, dihancurkan sama mereka itu pertama kali. Tidak ditinggalkan utuh itu, tidak mau mereka, dihancurkan dulu. Fi qulubihim hasad, di hati mereka itu hasad, ijan. Wa bukhala, mereka terkenal kikir. Kemudian disebut di sini sama Allah SWT, yukharribuna buyutahum biaydihim wa biaydil mu'minin. Mereka telah menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan juga al-mu'minin. Fa'tabiru ya ulul absar. Kemudian qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Inna surat al-Hasyr nazalat fihi bahwa surat al-Hasyr yang tercantum dalam Al-Qur'an Karim itu turun menceritakan tentang perangnya Rasulullah terhadap Bani Nadir. Wa fiha qissat Abdullah bin Ubay bin Salul. Di situ sama Allah SWT ceritanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun tidak disebut namanya, tapi Allah SWT maksudnya ini disinggung Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah mengatakan, alam taro ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli kitab la ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum. Abdullah bin Ubay ini telah janji kepada mereka, apabila kalian keluar dari sini, jangan keluar, kita orang akan membantu engkau. Seperti apa yang saya katakan tadi, punya 20 pasukan katanya. Wala nuti'u fikum ahadan abadan, dan kita tidak mentaati engkau ya Muhammad atau siapapun dari sahabat-sahabat. Kita akan memerangi engkau. Wa in qutiltum la yansurannakum, mereka memerangi kalian. Atau omongannya Abdullah bin Ubay kepada Bani Nadir, kita akan membela kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah SWT telah bersaksi bahwa mereka itu adalah pendusta-pendusta. La yukhriju la yakhrujuna ma'hum. Apabila kalian keluar memberontak atau memerangi Rasulullah SAW, mereka tidak akan keluar membantu kalian. Abdullah bin Ubay ini tidak akan membantu kalian, kata Allah SWT. Wa la yaqutilu, apabila mereka itu terjadi peperangan, mereka mengatakan kita akan membantu kalian, yang surunakum walain nasarukum la yawallunal adbar thumma la yansarun. Mereka tidak akan membela kalian, tidak akan terjadi perang. Mereka tidak akan berani memerangi pasukan Rasulullah SAW bahwa membela kalian, itu tidak akan terjadi. Famtana'u an nasrihim, benar, mereka tidak mau membela Bani Nadir, Bani Nadir. Wa khadaluhum wa khadalatum Ghatafan, juga Ghatafan tidak mau memerangi Rasulullah SAW. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Hasyr, Allah mengatakan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur, seperti syaitan merayu manusia agar manusia itu berkufur kepada Allah SWT. Falamma kafara, rayuan syaitan itu diambil sama manusia, mereka menjadi orang tadi menjadi kufur. Qala inni bari'un minkum, syaitan mengatakan aku tidak bersalah, engkau yang salah. Aku ngomong kalian melaksanakan perintah saya, rayuan saya tidak ikut-ikut serta, ditinggalkan oleh syaitan. Hakala yani syaitan mengatakan demikian, hatta yaumul qiyamah. Apabila orang-orang kafir itu minta perlindungan, syaitan bilang saya tidak punya, tidak bisa saya melindungi kalian. Jadi janji-janjinya Abdullah bin Ubay seperti syaitan. Yaquluna inni bari'un minka, aku berlepas diri dari kalian. Ini akhafullah rabbal alamin, kata syaitan ini, sungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yatul al-qisati, lama lagi Rasulullah mengepung mereka itu hanya 6 hari saja, 6 malam saja. Wa qila akthar min dzalik, dan sebagian dari ulama lebih banyak dari 6 malam.
Faqadha Allah tabaraka wa ta'ala fi qulubihim ar-ru'b. Allah SWT meletakkan rasa takut kepada di dada-dadanya orang kafir dan orang Yahudi tadi. Faqalu ya Muhammad nakhruj min al-Madinah bi syarat an yakhruj ma'ana dararina wa mahamalat ibilina min silah. Rasulullah dia mengatakan ya, mereka Bani Nadir mengatakan ya Rasulullah, kita akan tunduk kepada perintahmu. Kita akan keluar dari tempat kami. Minta syarat mereka, kita akan menyelamatkan anak-anak kami dan istri-istri kami, dan kita akan membawa harta-harta kami secukup semampu bawaan unta. Faqala Nabi SAW illa silah. La illa silah. Udah ikut sama Rasulullah, tapi senjata jangan dibawa. Senjata biarkan di sini. Kita ambil senjata kalian. Lakum ma hamalatul ibil illa silah. Kalian akan membawa harta-harta semampu unta, satu unta. Setiap orang itu apabila membawa hartanya semampu unta. Apabila kalau senjata tidak boleh kalian ambil. Fanazalu ala ra'in Nabi SAW, mereka melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Wa saru yukhribuna buyutahum. Waktu mereka sudah tunduk demikian, mereka menghancurkan rumah-rumah mereka. Ada yang membawa jendelanya, ada yang membawa pintunya rumahnya, wahakala. Sampai disebut hatta la yaskunul muslimun, supaya orang-orang muslimun tidak bisa duduk di rumah-rumah mereka itu. Wa akhadha ba'dhum asy-syababi wal autad wa ghayriha ma'hum wa hamalu nisa' was-sibyan, lalu dibawa istri-istri mereka dan anak-anak mereka ala situmi aba'ir. yakni semua itu dikumpulkan, ditaruh dibawakan oleh unta sebanyak 600 unta. Sebanyak 600 unta. Wa rahala aktsaruhum kahuyai wa sallam min Abi Huqaiq ila Khaybar. Dan sebagian dari kepala-kepala mereka itu dari Bani Nadir itu pergi ke Khaybar, kota Khaybar di Saudi sekarang ini. Maka di Khaybar itu banyak masih ada orang-orang Yahudi dahulu zaman Rasulullah SAW, sebelum diperangi oleh Rasulullah SAW. Wa qabala Nabi SAW silahum, maka diambil senjata-senjata mereka, wastawla ala ardihim, dan dikuasai sama Rasulullah SAW tanah-tanah mereka. Bahwa jadaminya silah mereka, yakni mendapatkan Rasulullah SAW mendapatkan senjata-senjata mereka itu khamsina dir'an, 50 perisai, wa 340 saifan, dan 340 saif, pedang. Ini Ghazwat Bani Nadir. Telah meninggalkan Bani Nadir kota Madinah. Jadi yang sekarang hanya satu tok dari 3 qabail Yahudi itu, Bani Qainuqa sudah meninggalkan setelah perang Badar. Kemudian Bani Nadir. Sekarang tertinggal Bani Quraidah. Disebut di sini Ghazwat Al-Ahzab, perang Al-Ahzab, atau perang Al-Khandaq. Tahun 4 Hijriah terjadi tahun 4 Hijriah setelah perang Uhud. Wa kanat fi akhir sana rabi'ah, terakhir dari tahun 4 Hijriah. Wa qila fi bidayat sana al-khamisah, dia mengatakan mulai Ghazwat Al-Ahzab ini dari pertama-tama bulan Januari Februari yang maksudnya di sini, di tahun 5 Hijriah. Wa sabab al-ghazwa annahu kharaja 20 rajulan Bani Quraidah. Sebabnya yaitu telah terdapat 20 orang keluar dari laki-laki dari Bani Quraidah. Wa ma'am akharu Bani Nadir, juga dibantu oleh sisa-sisanya kabilah Bani Nadir ila Makkah, ke Makkah. Wa akhadhu yuhariduna ala ahli Makkah la qital Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Bani Nadir ini terusir dari negara mereka, mereka tidak terima pembesar-pembesar mereka itu. Mereka pergi berkumpul, sebagian dari mereka, karena mereka sudah meninggalkan kota Madinah. Ada sisa-sisanya mereka di Khaybar yang saya katakan itu. Mereka dendam luar biasa. Maka mereka pergi ke kota Makkah
dan minta kepada orang-orang Makkah, musyriki Makkah agar memerangi Rasulullah SAW. Yuharridhum, yakni digerakkan mereka itu oleh orang-orang Yahudi. Kemudian disebut waqadu yuharridhu ahli Makkah ala qital Nabi SAW wa yaqulun nahnu ma'akum, kami bersama kalian, nansurukum minad dakhil wa minal kharij, kita akan membela kalian dari dalam dan dari luar. Orang-orang Yahudi mengatakan kepada musyriki orang-orang Makkah. Wa dhahabu ila Ghatafan, dan juga mereka pergi ke Bani Ghatafan, minta bantuan juga untuk memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Wa qalu unsuru Quraisyan ala Muhammad. Ya, dia orang ini pintar kalau ngomong, merayu Bani Ghatafan. Mereka berkata, belahlah orang-orang Quraisy terhadap Muhammad. Wa dhahabu ila qabail Arab, dan juga kabilah-kabilah Arab ini datangi oleh mereka minta bantuan agar memerangi Rasulullah SAW di kota Madinah. Ala qital Nabi SAW. Fa kharaja Quraisy wa Kinana wa kharaja Ghatafan wal Yahud wa tajamma'u hawla Madinatul Rasul SAW bi 10 alaf. Maka terkumpul dari mereka itu Ghatafan dan orang-orang Yahudi dan Quraisy berkumpul. Ada jumlah mereka 10.000. 10.000 besar dahulu untuk menuju ke kota Madinah dan memerangi Rasulullah SAW. Ini ceritanya Ghazwatul Ahzab. Bagaimana terjadinya? Lamma aliman Nabi SAW anna Quraisyan ma'a Ghatafan wa Kinana wal Yahud tahalafu alaihi. Setelah Rasulullah SAW mendengar kabar ini, bahwa Bani Ghatafan, kabilah Ghatafan dan juga Quraisy, wa Kinana wal Yahud telah berkumpul dan untuk memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Mereka bersekutu untuk memerangi Rasulullah SAW. Istasyara ashabahu, maka Rasulullah SAW minta musyawarah terhadap dia, membuat musyawarah kepada sahabat-sahabatnya. Fa'asyaru alaihi Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Salman al-Farisi ada dari Iran sekarang ini, bukan Farisi. Dia telah mempunyai pengalaman di negaranya sana dahulu. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan ini pertama kali Salman al-Farisi ikut serta perang bersama Rasulullah SAW. Dahulunya dia itu abd, dia itu budak. Budaknya salah satu dari orang-orang Yahudi di kota Madinah. Jadi dia tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah SAW. Setelah dilunaskan sama Salman al-Farisi, yakni uangnya itu untuk melunaskan kebudaannya itu, baru dia menjadi hur, menjadi bebas. Dia ikut serta berperang bersama Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW untuk membuat parit. Dahulu kami yaqul hakadha kana yaf'al al-furs idza tadayafu. Begitulah ahli Faris dulu apabila didatangi oleh musuh-musuh mereka dan mereka tidak mampu untuk memerangi pasukan tadi, mereka bikin parit supaya mereka tidak bisa masuk ke kota. Fa'amara Nabi SAW bihafrul khandaq hawlal Madinah. Maka Rasulullah SAW meminta yaitu agar dibuat parit. Sahabat-sahabatnya seluruhnya bergerak dan menggali untuk membuat parit. Kemudian disebut hawlal Madinah min jihad asy-syamal, dari jihad utara. Lihat jihad al-ukhra kullu mahsura bil jibal wa yastati'u an yati minha, karena jihad arah-arah yang lainnya setelah timur itu, setelah jihad timur, mereka tidak bisa masuk karena penuh dengan gunung-gunung. Seperti yang selatan, tidak bisa mereka. Di situ terdapat gunung-gunung dan pohon-pohon kurma. Tidak bisa mereka masuk ke kota Madinah kecuali dari timur ini. Maka mereka membuat parit dari ke arah timur. Disebutlah yastati'u ahadun an ya'ti minha fa saru yahfuruna bi jaddin wa nashat. Maka mereka itu menggali dengan sungguh-sungguh. Rasulullah SAW mensyarikan, dan Rasulullah SAW pun bekerja dan menggali parit tadi. Qala Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, kunna ma'a Rasulullah SAW fil khandaqi. Dahulu kita bersama Rasulullah SAW menggali parit tadi. Wa yahfiruna wa nahnu nanqulu turab ala dhuhurina. Mereka telah menggali
tanah itu dan kita yang membawa tanah tadi mengeluarkan kepada tempat yang lain. Ala zuhurina, dengan punggung kita orang bawa itu. Faqala Rasulullah sallallahu "Wallahu la aisha illa aishal akhirah, faghfir lil muhajirin wal ansar." Rasulullah SAW memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya waktu mereka menggali Khandaq tadi dengan membawa Rasulullah kata-kata yaqul hakadha faghfir, yaqul Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Sungguh ya Allah, aku mohon kepada Allah, ya Allah, tidak ada kehidupan lebih baik dari hidup di akhirat nanti. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka berilah ampun kepada orang-orang muhajirin wal ansar, sahabat-sahabatnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang muttafaqun alaih. Wa fi riwayat akrim al ansar wal muhajirin, dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan akrim al ansar wal muhajirin, muliakanlah orang-orang al ansar dengan orang-orang al muhajirin. Kemudian saya ingin menyebut tentang al Khandaq ini. Al Khandaq adalah berapa lebarnya dan berapa dalamnya. Saya telah tulis di sini tentang ini disebut di sini. Tulul Khandaq, yakni panjangnya Khandaq ini parit tadi 5.000 dhira hasta. Umquhu, dalamnya 7 hasta sampai 10 hasta. Tepat 7, ada yang diganti sampai 10. Arduhu, lebarnya 9 dan lebih, kadang-kadang sampai ke 10. Ini adalah tentang masalah Al-Khandaq. Insyaallah dalam minggu yang akan datang atau 3 minggu yang akan datang, dalam pengajian yang akan datang, saya akan menceritakan tentang Ghazwatul Ahzab. Ini belum selesai karena ini adalah mulainya tentang perang Ghazwatul Ahzab. Saya tutup di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.